Kita sudah memasuki akhir bulan November atau hari terakhir lebih tepatnya, dan seperti biasa ada hal yang juga harus menjadi perhatian ataupun catatan bagi para pelaku pasar tentunya. Kali ini saya mencatat ada 3 hal yang akan menjadi pusaran perhatian market. Apa saja itu yang akan kita bahas untuk hari ini. Oke, economic data untuk minggu ini sudah terjalin dan juga dirilis dengan banyak data, termasuk salah satunya adalah data dari Manufacturing PMI China. Dan ternyata datanya relatif kurang menyenangkan, kurang bagus, dan itu lebih rendah. Dan kita lihat kembali Hang Seng mengalami penurunan sampai di bawah level 17.000. Bahkan walaupun dia sempat bangkit kembali, ternyata tidak sanggup juga untuk mengalami kenaikan lebih lanjut. Nah, nanti kita akan coba lihat lebih lanjut, apakah akan ada pertanda ini memicu terkait dengan stimulus ataupun dukungan ekonomi, baik itu dari pemerintah lokal atau mungkin saja PBOC. Dalam hal ini kaitannya bukan lagi tentang suku bunga, MLF ataupun katakanlah LPR, melainkan terkait dengan pemangkasan RRR atau Reserve Requirement Ratio. Kalau itu yang terjadi, maka dipastikan itulah bentuk stimulus atau pendukungan ekonomi, dan mungkin saja Hang Seng akan sewaktu-waktu dia akan rebound. Contoh kasus yang terjadi sekarang, meskipun sudah sempat turun ke level 16.900, tapi nyatanya Hang Seng gagal untuk tembus lebih lanjut ke bawah. Ya, kemungkinan potensinya adalah harapan terkait dengan stimulus tersebut. Nah, kemudian nanti malam kita akan lihat data pending home sales dari Amerika, juga data inflasi PCE dari Amerika. Tapi sebelum itu, kita di sore hari akan melihat data dari zona Eropa, yaitu terkait dengan data inflasi CPI. Oke, ini yang cukup menarik. Data ekonomi terkait dengan inflasi CPI Europe diharapkan datanya relatif turun. Dan ini berarti menandakan bahwa apa yang dicadangkan oleh ECB, yaitu terkait dengan kemungkinan kenaikan suku bunga kembali, kelihatannya agak lebih rendah, alias mungkin peluangnya relatif lebih rendah. Tapi kita akan lihat lebih lanjut. Kemarin data CPI dari Jerman sudah ditulis dengan angka yang relatif lebih rendah, dan itu bahkan basis bulanannya saja berada di level negatif. Artinya proses disinflasinya cukup berhasil, tapi juga mengkhawatirkan karena dengan inflasi yang jauh lebih rendah di bawah 0%, berarti hampir dipastikan ada tingkat pembelian ataupun tingkat konsumsi dari konsumen Jerman cenderung lebih rendah. Nah, tinggal permasalahannya adalah apakah nanti di zona Euro pun itu akan sama. Tapi perkiraan kami, karena Jerman ini cukup berpengaruh secara data perekonomian di zona Eropa, maka kemungkinan hal tersebut juga bisa akan berimbas kepada CPI dari zona Eropa. So, kalau itu yang terjadi, teman-teman, sangat wajar kalau misalkan Euro akan mulai penurunan. Tapi kalau misalkan CPI-nya tetap lebih tinggi, di sini dengan angka year on year diprediksikan turun ke 2,7%. Tapi kalau misalkan dia tetap 2,9 atau bahkan naik sedikit saja di 3%, Euro mungkin akan bangkit kembali, dikarenakan ada ekspektasi bahwa ECB bisa menekannya dengan harapan bahwa suku bunga akan tetap dilanjutkan, persis dengan apa yang disampaikan oleh Presiden ECB, Christine Lagarde kemarin. Nah, kemudian di malam hari, barulah kita akan lihat dari data core PCE ataupun PCE dan juga bahkan initial jobless claim. Nah, yang saya tekankan di sini adalah data terkait dengan core PCE ataupun PCE-nya itu sendiri. PCE utama ataupun core PCE itu hampir mirip dengan apa yang terjadi saat data CPI. Oleh karenanya, sebetulnya ini adalah data inflasi juga, tapi data inflasi yang lebih spesifik dan itu lebih disukai oleh Fed. Oleh karenanya, kemungkinan ini juga akan menjadi catatan khusus. Saya tidak melihat peluang untuk mengalami kenaikan, tapi kalau misalkan kita mengacu kepada data CPI sebelumnya yang sudah turun, maka diharapkan PCE ini pun akan mulai penurunan. Tapi yang saya akan fokuskan adalah core PCE basis bulanan. Kalau misalkan dia tetap turun di bawah 0,2% atau bahkan sesuai ekspektasi di 0,2%, saya rasa itu cukup memberikan harapan bahwa Fed tidak perlu menaikkan suku bunga di bulan Desember. Yang kedua adalah core PCE basis tahunan. Diperkirakan turun ke 3,5% dari 3,7%. Berkali-kali setiap kita melihat data inflasi inti, selalu itulah yang menjadi penggerak market, setidaknya untuk beberapa waktu terakhir. Nah, ini berarti apapun yang terjadi dengan data PCE, maka itulah yang akan memicu pergerakan US dollar selanjutnya. Apakah kita akan dapatkan dolar lebih melemah lagi, atau justru terjadi rebound? Nah, tapi dengan catatan, initial jobless claim juga tidak bisa luput dari perhatian. Karena kita tahu, basisnya adalah terkait dengan lapangan pekerjaan ataupun ketenaga kerjaan. Jadi, terutama hal ini bisa mungkin saja merubah pola pikir ataupun pendapat dari Federal Reserve. Tapi secara keseluruhan, data yang lemah itu berarti bagus untuk market. Artinya saham
ataupun bahkan emas kemungkinan akan rebound atau bahkan kembali lanjutkan rally, terutama untuk emas yang kemarin tertahan di level 2051. Lalu kemudian untuk nanti malam atau setelah data PCE, perhatikan dengan pernyataan Presiden ECB Christine Lagarde, kemudian juga dari John Williams, pernyataan dari Fed Speaker. Saya rasa ini yang akan menjadi clue berikutnya. Setelah dua orang figur yang biasanya hawkish bergeser ke sisi dovish, maka sekarang John Williams. Kita akan coba lihat apa yang akan disampaikannya. Kalau semakin banyak yang dovish, maka kita akan lihat penekanan lebih lanjut US Treasury yield ataupun bahkan US dollar. That means, wow, saya tidak bisa membayangkan apakah kita akan bahkan emas naik lebih awal sebelum non-farm payroll. Mungkin saja itu terjadi. Jadi apa yang menggerakkan market? Ada 3 hal penting di sini. Yang pertama terkait dengan fokusnya OPEC. Dan seperti terlihat harga minyak itu sudah kembali ke level $78. Cuman pertanyaannya adalah apakah dia mampu tembus level 80? Katakanlah dengan rumor-rumor yang sempat terjadi dalam 3 hari terakhir setelah mereka menunda pertemuan dari tanggal 26 ke tanggal 30 November. Sekarang yang diharapkan adalah ada isu yang mengabarkan semakin santer pemangkasan produksi itu akan semakin dalam. Dan kalau itu terjadi sangat wajar dia rebound dari level 74 menjadi level 78. Tapi masalahnya apakah dia konsisten berlanjut? Ini semua terkait dengan keputusan yang real. Artinya market akan mencoba mendengarkan hal tersebut untuk gambaran berikutnya. Yang terpenting adalah teman-teman, pemangkasan produksi 1 juta barrel per day itu masih berlanjut sampai akhir tahun 2023, that means sampai Desember. Sementara yang dibahas untuk hari ini adalah terkait dengan kebijakan 2024. Jadi kita tidak lagi bicara tentang Desember, melainkan bicara tentang kontrak di bulan ataupun ya di tahun 2024. Nah inilah gambarannya. Kalau ternyata dia relatif, katakanlah dengan isu-isu yang ada, betul-betul mengkonfirmasi lanjutan pemangkasan, maka itu akan mendukung terkait dengan pergerakan minyak. Yang kedua, penggerak marketnya adalah data GDP Amerika. Surprisingly, angkanya 5,2%. Jauh lebih tinggi dari 4,9% expectation. Tapi juga lonjakan dari kuartal kedua, teman-teman. Kuartal kedua hanya tercatat 2,1%. Sekarang di kuartal ketiganya, ini dirilis dengan angka 5,2%. Wow, cukup menarik. Ini berarti menandakan bahwa ekonomi Amerika sebetulnya fine. That's fine. Dan sangat baik-baik saja. Dan itu cukup solid. Dan itu yang membuat keyakinan market bahwa tidak ada kemungkinan untuk arah resesi. Atau dengan kata lain, seperti apa yang disampaikan oleh Federal Reserve. Mereka sangat yakin hanya kepada soft landing. Walaupun dengan kondisi mereka tetap menghantam inflasi supaya turun di bawah 2% atau bahkan mungkin bisa berlebihan. Nah inilah yang akan disikapi oleh Fed secara hati-hati. Termasuk juga Fed Speaker Loretta Mester mendukung apa yang dikatakan oleh Waller sebelumnya. Dan dia melihat progres dari inflasi betul-betul memuaskan, turun sampai mendekati level 2%. Setidaknya sekarang 3,2%, tapi itu adalah pertandingan bagus. Kalau Anda ingat, yang tertinggi sepanjang sejarahnya itu adalah 9,1% dalam 1,5 tahun terakhir. Kemudian dengan kenaikan suku bunga bertubi-tubi dalam 1 tahun terakhir, sudah teratasi kembali ke level 3,2%. Jadi itu yang akan menjadi catatan khusus untuk market. Nah, terakhir adalah terkait dengan inflasi Jerman yang tadi kita sudah sempat sampaikan. Inflasi Jerman turun berarti kemungkinan inflasi untuk zona euro pun kemungkinan itu juga akan mengalami penurunan. Let's hope so. Karena itu berarti euro akan mengalami pelemahan dan lagi-lagi fokusnya adalah terkait dengan pernyataan Presiden ECB Christine Lagarde nanti malam. Nah, lalu kemudian kita lanjut dengan laporan Beige Book. Ternyata kalau misalkan Anda selalu mengabaikan data ini, sebetulnya ini juga memberikan indikasi terutama kaitannya dengan turnaround ataupun ya kita sebut faktor U-turn. Nah, ini selalu memberikan gambaran terkait dengan kondisi ekonomi. Apakah sudah ada titik pembalikan apa tidak? Ternyata laporan menyebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh Federal Reserve terkait dengan perlambatan ekonomi, mendinginnya pasar tenaga kerja, dan juga harga-harga yang turun, itu sudah terangkum jelas di laporan Beige Book tadi malam. Artinya di sini kemungkinan potensi untuk pelemahan US dollar sangat mungkin untuk melanjutkan hal tersebut. Dan itu berarti juga terkait dengan kebijakan dari Fed, termasuk mungkin pernyataan nanti malam John Williams atau bahkan Ketua Jerome Powell besok akan kecenderungannya bergeser ke sisi dovish. Tapi kalaupun tidak, mereka akan tetap menyampaikan bahwa mereka tetap terbuka dengan yang namanya opsi kenaikan suku bunga, walaupun itu belum tentu diperlukan. Jadi kita akan lihat nanti di bulan Desember adalah dot plot yang paling penting.
Lalu kemudian apa yang akan menjadi fokus untuk hari ini? Oke, saya pisahkan di sini ada 2 atau 3 bagian. Bagian pertama adalah terkait dengan Amerika. Amerika fokus dengan pernyataan John Williams dan juga inflasi PCE. Jadi perhatikan saja di situ, semakin banyak yang dovish dari Fed, tentunya itu akan semakin bagus untuk market. Kondusif untuk rally akhir tahun, terutama untuk saham dan juga pasar komoditi emas. Tapi kalau misalkan data PCE akan menjadi trigger juga, yang salah satunya akan mempertimbangkan kebijakan Fed selanjutnya. So far, CME Fed Watch Tools menunjukkan angka relatif lebih rendah. Harapannya menurun ke level 95% dari sebelumnya 97%. Tapi itu tetap artinya masih tetap di atas 90%, yang artinya juga ekspektasi untuk tidak dinaikkan suku bunga bulan Desember masih cukup besar. Nah, lalu kemudian yang kedua, sesi kedua adalah OPEC meeting yang diharapkan akan diumumkan di tanggal hari ini, ya 30 November akhir bulan. Rapat akan dimulai di jam kurang lebih 17.00 waktu Indonesia Barat dan pengumumannya diharapkan di jam 22 atau 21.00 lebih tepatnya. Nah, ini yang harus menjadi dicermati oleh para pelaku pasar, yaitu terkait dengan kebijakan berikutnya. Apakah ada kesepakatan untuk memangkas lebih lanjut dan lebih dalam? Kalau tidak ada, hati-hati. Kemungkinan kita akan dapatkan ini pemuncaknya level 79 ataupun 80, mungkin langsung tiba-tiba berbalik turun. Dan itu yang harus Anda pahami. Yang kita perlukan adalah pemangkasan lebih lanjut, tapi dengan angka yang ekstra besar. Itu di luar dengan kesepakatan ataupun yang diputuskan oleh Arab Saudi terkait dengan pemangkasan sukarelanya. Nah, jadi yang dilihat adalah kekompakan dari negara ataupun produsen-produsen di OPEC tersebut. Nah, yang terakhir adalah end of month. Jangan lupakan, efek akhir bulan yang biasanya cenderung memperkuat dolar. Tapi saya berharap dengan apa yang terjadi saat ini, tema dovish dari Federal Reserve, data ekonomi yang relatif lebih lemah, kemudian juga dengan ekspektasi-ekspektasi yang ada, maka kemungkinan efek dari end of month ini diharapkan relatif terbatas. Tapi kalaupun terjadi penguatan dolar, saya berharap skenario adalah setelah data inflasi, setelah John Williams berbicara, maka kita akan dapatkan itu di jam 10, kurang lebih mungkin sampai jam 1 malam. Tapi ekspektasinya adalah kenaikan dari US dollar yang relatif terbatas. Lalu dari situ kita akan fokus kembali dengan data ekonomi. So, jangan lupakan bahwa semua faktor ini akan menjadi fokus utama bagi para pelaku pasar dan mungkin kita akan mendapatkan kejutan dari pergerakan akhir bulan.